Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vela Amalia Putri dari kelas 3E dengan NPM 20103105116, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Munandar MPD. Di video ini, saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Konsep dasar dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Hamalik, pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya. Sedangkan sarana adalah semua peralatan, perangkat, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan, seperti ruang buku, perpustakaan, dan lain sebagainya. Terus untuk prasarana sendiri, yaitu adalah semua perangkat, kelengkapan, dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. Jadi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu proses, perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan penggerak keuangan untuk sarana dan prasarana pendidikan agar proses belajar mengajar dapat mencapai tujuan pendidikan. Tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu adalah untuk memberikan layanan yang profesional dalam rangka menciptakan proses pendidikan menjadi efektif dan efisien. Landasan yuridis yang pertama ada A. Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. B. Ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Ada C, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan yang terakhir ada D, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung. Kemudian ada prinsip dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah prinsip pencapaian tujuan, yang kedua ada prinsip efisiensi, yang ketiga ada prinsip administratif, yang keempat ada prinsip kejelasan dan tanggung jawab, dan yang terakhir ada prinsip kekohesifan. Lalu ada proses untuk pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua ada pengadaan, yang ketiga ada pendistribusian, yang keempat ada inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan, dan yang terakhir ada penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Di sini ada implementasi. Nah, saya melakukan observasi ke salah satu sekolah dasar yang ada di Jakarta, yaitu Sekolah Dasar Negeri Johar Baru 03 Pagi. Pengelolaan sarana dan prasarana di SDN Johar Baru 03 Pagi terbilang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pengelolaan sarana dan prasarana ini dilestarikan oleh petugas kebersihan dan dibantu oleh masyarakat sekolah. Selanjutnya ada sarana dan prasarana yang ada di SDN Johar Baru 03 Pagi. Nah, sarana yang terdapat di SDN Johar Baru 03 Pagi itu meliputi 1. Alat pelajaran. Alat pelajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran dan yang sudah dimiliki oleh SDN Johar Baru 03 Pagi, yaitu buku-buku pelajaran, alat tulis, papan tulis, meja, dan juga bangku. Yang kedua ada alat peraga. Alat peraga adalah semua alat bantu proses pendidikan dan pengajaran yang dapat mempermudah dan memberikan pengertian kepada peserta didik yang bersifat abstrak atau konkret. Nah, yang sudah dimiliki oleh SDN Johar Baru 03 Pagi ada alat peraga untuk mata pelajaran PJOK yang terdiri dari meja pingpong, bola basket, dan bola voli. Terus ada alat peraga untuk mata pelajaran kesenian, ada gendang dan juga kerincing. Dan yang terakhir ada alat peraga
seperti gambar pahlawan dan globe. Yang ketiga, ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam pembelajaran yang dimiliki SDN Johar Baru 03 Pagi, yaitu media audiovisualnya ada proyektor dan media visualnya di gambar-gambar dinding sebagai penunjang pembelajaran. Kedua gambar tersebut merupakan sarana yang ada di SDN Johar Baru 03 Pagi yang termasuk alat peraga. Prasarana yang terdapat di SDN Johar Baru 03 Pagi. Yang pertama adalah prasarana yang digunakan secara langsung untuk proses pembelajaran, yaitu ruang kelas, perpustakaan, dan juga lapangan. Yang kedua ada prasarana yang tidak digunakan secara langsung untuk proses pembelajaran, yaitu ada ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, UKS, kantin, musola, tempat parkir, dan lemari prestasi. Kedua gambar tersebut merupakan prasarana yang ada di SDN Johar Baru 03 Pagi berupa perpustakaan dan juga ruang kelas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.